Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat, Ibu Rosali Kolia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kualitas kelas B. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Kualitas kelas B akan mempresentasikan materi tentang proyek kualitas kami pada UMKM Warkop Santuy. Namun sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dengan NIM 052. Di sini ada Lutfan Fayanjika dengan NIM 054, Panji Wibisono dengan NIM 056, Chandra Dewa Wijaya dengan NIM 062, Rahman Syaputra dengan NIM 064. Next. Oke, pertama-tama kita masuk ke profil bisnis dari Warkop Santuy. Sejarah perusahaan Warkop Santuy. Warkop Santuy beralamatkan di Jalan Kejaksaan nomor 5, RT 3 RW 5, Pondok Bambu Durensawit, Kota Jakarta Timur. Warkop Santuy yang didirikan oleh Nick Fernandos Tambunan atau yang kerap dipanggil Bang Nick, memiliki misi untuk mendorong para UMKM warkop kecil untuk berinovasi dan memiliki competitive advantage sehingga warkop kecil lainnya dapat survive dengan adanya persaingan yang begitu ketat di pasaran. Pendiri dari Warkop Santuy sebelumnya tidak memiliki background bisnis atau ekonomi sedikit pun. Beliau awalnya berkuliah di jurusan jurnalistik dan juga berkarir sebagai wartawan yang mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan bisnis food and beverage. Beliau mendirikan bisnis ini karena rindu dengan impian masa kecilnya yang ingin memiliki bisnis kecil-kecilan untuk mengisi produktivitasnya serta mencoba untuk terus berkembang mengeksplor menjadi seorang entrepreneur. Next. Oke, bisnis Warkop Santuy didirikan oleh Bang Nick bukanlah bisnis yang pertama kali beliau jalankan, melainkan sebelumnya beliau sudah menjalankan bisnis lain yang bergerak di bidang yang berbeda. Namun sayangnya bisnis yang dijalankan oleh Bang Nick tersebut harus gulung tikar karena perencanaan yang bisa dibilang kurang matang serta tidak menganalisis secara tepat. Hal ini tentunya tidak menyurutkan semangat dari Bang Nick sendiri dalam membuka usaha bidang lain dengan impian dan kerinduannya akan masa kecil yang selalu melakukan aktivitas sosialisasi serta bergaul di warkop pinggir jalan. Bang Nick mendapatkan ide bisnis untuk membuat warkop kopi naik kelas dengan lebih kekinian tanpa menghilangkan esensi sebagai warkop pinggir jalan. Nama dari Warkop Santuy sendiri dilatar belakangi dari keinginannya untuk dekat dengan anak-anak muda sekarang atau bisa dibilang milenial. Untuk santai-santai dan berinteraksi tanpa melihat status orang tersebut. Dari segi bahasa, kata santuy itu diambil dari plesetan kata santai dan bahasa sehari-hari yang sering digunakan oleh anak muda dalam bergaul. Warkop santuy juga tidak terkotak-kotak untuk anak muda saja, melainkan warkop santuy tercipta memiliki target pasar untuk di semua kalangan. Next. Oke, berikut adalah struktur organisasi dari Warkop Santuy sendiri. Di situ ada owner yaitu Bang Nick yang yang dimana memiliki 3 karyawan. Oke, owner sendiri adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan karena ia yang mendirikan perusahaan sekaligus yang memberikan wewenang pimpinan yang juga dapat mengontrol langsung jalannya perusahaan, mengkoordinasi dalam setiap bagian perusahaan, serta mempunyai kebijakan yang dianggap paling baik bagi perusahaan. Selanjutnya ada karyawan. Nah, tugas dari karyawan sendiri adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti melayani customer yang datang dengan 3S atau salam senyum sapa, melaksanakan table setup dan clear setup, menyajikan pesanan kepada konsumen dan memastikan pesanan yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan data yang dipesan. Karyawan juga memiliki kewajiban merawat peralatan agar selalu dalam keadaan baik dan di sini karyawan bertanggung jawab langsung pada owner. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada jenis usaha, perkembangan usaha, dan juga rencana pengembangan. Untuk jenis usaha, Warkop Santuy ini termasuk jenis usaha yang bergerak pada bidang F&B atau food and beverage. Nah, F&B ini adalah bisnis yang bergerak di bisnis makanan dan juga minuman. Berikut adalah produk yang disajikan oleh Warkop Santuy. Untuk makanannya itu ada mie kuah pokok dan juga mie goreng pokok. Lalu ada kentang goreng, sosis, bakso nugget, lalu ada juga somai sambal mata, lalu ada juga rice bowl pokok sambal mata. Untuk minumannya itu ada coffee series, fruit series,
herbal series, kurma series, tea series, limun jadul, dan air mineral. Lalu ada perkembangan usaha. Dalam perkembangannya, usaha Warkop Santuy sedang dalam masa perbaikan setelah berjalan 2 bulan. Warkop Santuy juga menambah menu-menu yang lebih disukai oleh konsumen. Meskipun terbilang baru, Warkop Santuy telah memiliki akun Instagram dengan follower hampir 1.000 dan memiliki website dengan testimoni kepuasan para pelanggan. Selain itu juga, Warkop Santuy telah menampilkan tempatnya di Google Maps, sehingga mudah untuk dijangkau oleh para konsumen. Selama 2 bulan terakhir, Warkop Santuy di tengah pandemi selalu mendapatkan orderan takeaway yang diambil oleh driver Gojek, Grab, maupun Shopee Food. Owner mengaku bahwa orderan lebih banyak ketika bermitra dengan Gojek, Grab, maupun Shopee Food. Jadi tidak terbatas oleh konsumen untuk datang ke toko secara langsung. Di jam istirahat, biasanya Warkop Santuy mendapatkan orderan yang cukup banyak, dan rata-rata konsumen membeli series mie pokok sebagai andalan dari Warkop Santuy. Selain itu, minuman limun jadul 1920 ini juga menjadi minuman andalan yang membedakan dengan para pesaingnya. Selanjutnya ini ada rencana pengembangan. Tidak ingin jalan di tempat, Warkop Santuy memiliki rencana pengembangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu, langkah pertama yang dilakukan Warkop Santuy adalah mendesain ulang desain interior yang sudah ada, mulai dari mural, lalu ada juga bar dan dapur, agar tempatnya itu menjadi efisien. Lalu agar menjadi tempat yang lebih nyaman untuk berkelompok dan modern tanpa menghilangkan jati diri sebagai warkop pinggir jalan. Meskipun dengan banyaknya pelanggan datang ke tempat, tentunya mereka tidak akan merasa kepanasan karena warkop Santuy ini memiliki fasilitas AC untuk membuat konsumen tetap nyaman dan betah untuk berlama-lama nongkrong. Fasilitas lain yang diberikan juga ada musik dan wifi. Musik dapat diputar sesuka hati para konsumennya. Namun juga musik yang diputar yang umum disukai oleh banyak orang. Wifi yang ada di Warkop Santuy juga terbilang sangat cepat meskipun dipakai lebih dari 8 orang. Tidak mengurangi kecepatan browsing yang dilakukan konsumen dan sangat nyaman jika hanya untuk nonton YouTube maupun sekedar mengerjakan tugas sekolah atau kuliah. Lalu untuk rencana jangka panjangnya, Warkop Santuy akan selalu mendiversifikasi bisnisnya. Seperti yang saat ini dikembangkan adalah membeli alat kopi espresso dan juga mendatangkan barista yang sudah memiliki reputasi dan pengalaman. Warkop Santuy juga akan menjual kopi seperti di kedai kopi lainnya, namun bukan seperti Warkop Santuy menghilangkan jati diri sebagai warkop pinggir jalan. Selain itu, mendiversifikasi bisnisnya, Warkop Santuy juga membuka bisnis lain seperti roti bakar, web store yang ada di sekitar Pondok Bambu, dan juga membuka bisnis lainnya. Sehingga diharapkan bisnis satu dengan yang lainnya dapat saling terintegrasi untuk saling backup agar tidak adanya kerugian yang terjadi. Owner dari Warkop Santuy juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan komunitas para pecinta warkop untuk media promosinya, menjalin kedekatan dengan anak-anak muda, dan juga mengajak teman-teman kantornya untuk datang ke Warkop Santuy. Sehingga diharapkan Warkop Santuy semakin dikenal luas oleh banyak orang dan banyak kalangan tanpa memandang status sosial. Selanjutnya ada proses operasional produk. Untuk proses operasional Warkop Santuy, pelayanan yang diberikan sebenarnya sama seperti warkop dan coffee shop pada umumnya. Namun yang membedakan itu terdapat kasir digital atau disebutnya itu aplikasi kasir. Dengan penggunaan aplikasi ini dapat memberitahukan stok inventory atau bahan baku, laporan keuangan, karyawan yang menggunakan kasir pada hari tersebut, dan itu semua langsung terbukukan ke dalam digital accounting. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Dalam pengendalian kualitas produknya, Warkop Santuy sangat amat mengedepankan apa itu standar operating procedure atau prosedur operasi standar atau biasa disebut SOP. Salah satu caranya adalah sang owner membuat dan memberikan buku panduan untuk setiap produk yang ada. Mengapa sih SOP ini sangat dikedepankan? Karena Warkop Santuy ini bergerak di bidang food and beverage, di mana jika tidak memiliki SOP dalam produknya, maka produk yang akan disajikan kepada konsumen tidak memiliki standarisasi yang tepat. Hal ini dapat mempengaruhi loyalitas konsumen, karena jika konsumen suka terhadap produk yang dibelinya, namun ketika dia kembali untuk membeli produk tersebut dan ternyata terdapat perubahan rasa, maka hal tersebut akan menimbulkan keraguan kepada konsumen untuk membeli kembali produk di Warkop Santuy. Maka dari itu, owner dari Warkop Santuy selalu melakukan quality control, minimal 1 bulan sekali.
untuk menjaga dan mengendalikan kualitas dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, sistem pengembangan manajemen kualitas. Penerapan manajemen kualitas adalah perbaikan sistem kualitas, bukan hanya perbaikan kualitas barang dan atau jasa. Dengan demikian, pengembangan manajemen kualitas adalah pada dasarnya terdiri dari perencanaan kualitas sistem, pengendalian sistem kualitas, dan perbaikan sistem kualitas. Untuk saat ini, struktur organisasi manajemen kualitas yang ada pada Warkop Santuy hanya terdapat 2 tingkatan di mana sang owner sebagai manajer umum sekaligus manajer pengendalian kualitas dan membawahi langsung para karyawannya. Kedepannya, untuk mengembangkan manajemen kualitas, Warkop Santuy akan membuat struktur organisasi manajemen kualitas yang lebih mendetail. Lalu Warkop Santuy akan mengeluarkan buku manual yang berisi SOP untuk setiap bidang, baik produk, pelayanan, kebersihan, dan juga pakaian atau seragam. Selanjutnya ada hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan operasional. Berikut adalah laporan pengendalian kualitas. Di minggu pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah kunjungan pertama kali di Warkop Santuy, membuat list bahan baku dan alat produksi yang digunakan, mengamati proses operasional Warkop Santuy. Dengan catatan di sini adalah list bahan baku terdiri dari 2 jenis, yaitu bahan baku untuk makanan dan minuman. Bahan baku dapat dipastikan dibeli melalui toko retail dan grosir yang terjamin keaslian dan keamanan bahan bakunya. Kemudian kegiatan operasional Warkop Santuy mengutamakan kebersihan dan kehigienisan di mana saat melakukan proses produksi, karyawan Warkop Santuy menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Di minggu kedua, kegiatan yang dilakukan adalah membuat survei kepuasan pelanggan Warkop Santuy. Dengan catatan di sini adalah survei tersebut akan diberikan melalui Google Form setelah pelanggan membeli produk yang ada di Warkop Santuy. Di minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah merekapitulasi pendapatan selama 1 bulan. Dan di minggu yang keempat adalah mengevaluasi manajemen kualitas Warkop Santuy berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan dan rekapitulasi pendapatan. Dengan catatan di sini adalah mengevaluasi manajemen kualitas dan membuat laporan akhir. Selanjutnya ada rekapitulasi pendapatan. Setelah kami melakukan pengamatan selama 1 bulan, kami merekapitulasi pendapatan Warkop Santuy dengan menanyakannya langsung kepada ownernya, Nick Fernandos Tambunan. Beliau menyatakan bahwa dalam sehari Warkop Santuy memiliki penjualan yang stabil. Penjualan Warkop Santuy dalam sehari berkisar 300.000 sampai dengan 1 juta dengan rincian 10 sampai 30 porsi makanan dan 15 sampai 35 pieces minuman, sehingga dapat dijelaskan pada tabel berikut. Di sini ada produk makanan dan juga minuman. Dengan penjualan makanan itu ada 10 sampai 30, rank harga yang dijual adalah 5.000 sampai 30.000. Pendapatan per hari untuk makanan itu 100.000 sampai 450.000. Dan untuk per bulannya itu 3 juta sampai 13.500.000. Untuk minuman sendiri penjualannya adalah 15 sampai 35, rank harganya itu 3.000 sampai 20.000, pendapatan per hari 200 sampai 550.000 dan pendapatan per bulannya itu 6 juta sampai 16.500.000. Dan dengan total untuk pendapatan per hari didapat 300.000 sampai 1 juta. Nah, untuk pendapatan per bulannya itu didapat 9 juta sampai 30 juta. Baik, selanjutnya yaitu capaian hasil. Berikut hasil kuesioner yang telah kita kumpulkan dan telah dibagikan kepada para pelanggan Warkop Santuy. Kita lihat pada grafik pertama, yaitu pada grafik pertama itu usia. Jadi terdapat 33 responden sejauh kita melakukan penelitian di Warkop Santuy selama 1 bulan. Dengan rasionya itu untuk pelanggan berumur di bawah 15 tahun itu ada 9%, lalu ada pelanggan untuk 16 sampai 20 tahun itu ada 25%, untuk 21 sampai 25 tahun itu ada 21%, dan 26 sampai 30 tahun ada 12%, lalu yang 31 sampai 35 tahun ada
9%, lalu yang 36 sampai 40 ada 6%, 41 sampai 45 itu 9%. Oh, mohon maaf, ini yang tadi 31 sampai 35 tahun itu 15%, sedangkan yang 41 sampai 45 itu 9%, lalu yang umurnya di atas 46 tahun itu ada 3%. Di sini jenis kelamin kita bagi lagi dari usia tadi, kita bagi jenis kelaminnya. Ternyata ada 58% laki-laki dan 42% perempuan. Next. Berikutnya ini ada rekapitulasi kuesioner mengenai kualitas warkop santuy. Kita lihat pada promosi produk itu mayoritas menjawab kalau promosi produk warkop santuy ini baik atau sangat baik. Berikut juga dengan kualitas bahan baku gitu. Dengan jumlah sangat baiknya itu 8 dan baiknya itu 21. Jadi mayoritas mengatakan bahwa kualitas bahan baku pun itu baik gitu. Untuk kemasan produk kita lihat di sini baiknya ada 18 dan sangat baiknya ada 11. Sedangkan yang cukup ada 3, yang kurang baik ada 1. Nah, ini mayoritas memang baik, tapi kita lihat di sini ada kurang baik 1. Ini harus jadi bahan evaluasi gitu ya. Apa nih? Ya memang namanya proses produksi pasti ada 1-2 hal yang keluar itu produk kurang baik gitu ya, atau cacat gitu ya. Mungkin ya ini orang yang mengisi kuesioner mungkin mendapatkan produk yang mungkin dalam kemasannya kurang memuaskan gitu, atau ada kesalahan pada saat pengemasan atau bagaimana. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi gitu ya untuk warkop santuy. Lalu untuk kebersihan tempat di sini sangat baik ya. Mayoritas malah dari semua jawaban itu sangat baik, paling banyak itu sebanyak 17 dan baiknya ada 14, sedangkan cukup 1 dan kurang baik 1. Ini bisa dibilang nih berarti tempat dari Bang Nik sendiri itu memang warkop santuy ini memang bersih gitu. Untuk pelayanan ada sangat baik 14 dan baiknya 18. Ini mungkin sejalan dengan bagaimana cara Bang Nik gitu untuk melatih karyawannya untuk selalu 3S, yaitu salam, senyum, sapa. Lalu ada 3S selanjutnya gitu, yaitu sopan dan senang gitu. Jadi bagaimana ya Bang Nik ini mengajarkan para karyawannya itu sebaik mungkin gitu untuk melayani pelanggan. Jadi terbukti dari ini survei kepuasan ini kita lihat memang baik dan sangat baik gitu. Untuk fasilitas dan prasarana tadi udah disebutkan, ada musik, jadi ada wifi, ada musik dan lain-lain, itu bisa terlihat di sini fasilitas sangat baik ya, ada 24, baiknya ada 7, cukup ada 2, dan tidak ada yang bilang kurang baik atau sangat kurang baik, tidak ada. Jadi bagus lah untuk fasilitas. Untuk harga produk kita lihat 18 sangat baik, terus baiknya sendiri ada 10, cukupnya ada 5. Range harganya sendiri itu bisa dibilang dari yang paling murah itu ada yang 5.000 dan yang paling mahal ini 30.000. Jadi range harganya ini bisa masuk ke semua lini ekonomi masyarakat gitu, dari yang terjangkau yang cuman 5.000 sampai yang paling mahal pun masih 30.000 gitu. Jadi masih bisa dijangkau lah ya. Untuk cita rasa ini ada 15 sangat baik dan 17 baik. Ini ya bisa kita bilang rasanya memang enak ya. Kami sendiri yang di sana sudah mencoba makanannya, emang enak sih, enak. Jadi ini mungkin valid ya, mungkin ya. Terus ada variasi menu yang ditawarkan. Jadi dari menunya sendiri yang tadi disebutkan oleh saudara Fayi itu memang banyak gitu. Ada dari jenis teh, kopi, susu, mie dan lain-lain, ayam pok-pok dan lain-lain, itu bisa kita lihat nih sangat baik ada 14 dan baik ada 17, cukup ada 2, kurang baik tidak ada, sangat kurang baik tidak ada. Jadi bisa dibilang juga variasinya bervariasi lah ya, banyak pilihan, jadi pelanggan nggak bosan gitu. Untuk lokasi toko sangat baik, ada 19, baik ada 11, cukup ada 3. Ini karena memang lokasi tokonya ini di tempat keramaian dan dia dekat dengan jalan protokol Kalimalang, lalu dekat dengan jalan tol Becakayu dan Lingkar Luar. Jadi orang dari segala arah ini bisa dengan mudah gitu
ke lokasinya Warkop Santuy. Next. Lalu ini ada rekapitulasi hasil kuesioner dengan pengelompokan berdasarkan variabel. Jadi ada kualitas produk itu ada 71 yang sangat baik ya. Sangat baiknya ada 71, baik ada 103, cukup ada 21, kurang baik ada 3, sangat kurang baik tidak ada. Jadi memuaskan lah ya. Untuk kualitas produk memang berkualitas. Untuk kualitas layanan sangat baik 38, baik 25, cukup 3, kurang baik 0, dan sangat kurang baik 0. Berarti untuk kualitas layanan juga sangat baik ya. Lalu ada kualitas tempat usaha 36 sangat baik, terus 25 ada baik, cukup 4, kurang baik 1, sangat kurang baik 0. Berarti ini juga mayoritas juga bagus ya. Next. Ini menurut hasil kuesioner yang dikirim kepada 33 responden yang melakukan pembelian di Warkop Santuy, dapat disimpulkan bahwa terdapat 33 responden yang mengisi kuesioner dari pelanggan Warkop Santuy. Lalu pengisian kuesioner berasal dari rentang usia beragam, yaitu usia kurang dari 15 yaitu 9% atau 3 responden, lalu usia 16-20 tahun, 25% atau 8 responden, ada usia 21-25 tahun, sebanyak 21% yaitu dengan jumlah 7 responden, usia 26-30 tahun 12% atau 4 responden, usia 31-35 tahun 15% atau 5 responden, usia 36-40 6% atau 2 responden, usia 41-45 9% atau 3 responden, usia lebih dari 46 tahun sebanyak 3% atau 1 responden. Next. Ini hasilnya nih. 25 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada promosi produk yang dilakukan oleh Warkop Santuy. 29 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada kualitas bahan baku yang digunakan oleh Warkop Santuy. 29 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada kemasan produk yang disajikan oleh Warkop Santuy. 31 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik kepada kebersihan tempat yang disediakan oleh Warkop Santuy. 32 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada pelayanan yang diberikan oleh Warkop Santuy. 31 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada fasilitas atau prasarana yang disediakan oleh Warkop Santuy. 28 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada harga produk yang ditawarkan oleh Warkop Santuy. 32 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada cita rasa yang dimiliki oleh produk Warkop Santuy. 31 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada varian menu yang ditawarkan oleh Warkop Santuy. 30 dari 33 responden menilai baik dan sangat baik pada lokasi toko Warkop Santuy. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yani. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan hasil proyek manajemen kualitas. Kajian teori, yang pertama, kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller, kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang ditanyakan atau yang tersirat. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Martono dan Iriani, arti dari kualitas produk adalah the ability of a product to perform its functions. It includes the product's overall durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued attributes. Yang artinya kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Menurut Wijaya dalam Bailia, Sugoto, dan Loindong, 2014, kualitas produk merupakan keseluruhan gabungan karakteristik produk yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang membuat produk tersebut dapat digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, Panji Wibisono akan mempresentasikan. Next. Baik, selanjutnya adalah kualitas layanan. Pelayanan menurut Kazmir adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Pelayanan dan pemberian dukungan kepada pelanggan menurut Armistead dan Clark adalah kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu
memberikan layanan dan dukungan dengan penuh komitmen serta kemampuan memecahkan masalah pada saat pemberian layanan itu berlangsung. Rusidi berpendapat bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik yang bermutu dibandingkan dengan pesaingnya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah tindakan dan kemampuan karyawan dalam suatu perusahaan yang dilakukan dengan penuh komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu kepada konsumen, sesama karyawan, maupun pimpinan perusahaan. Selanjutnya adalah kualitas tempat usaha. Lokasi yang strategis juga dapat ikut menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam menentukan lokasi seperti akses yang mudah dilalui atau mudah dijangkau. Visibilitas lokasi perusahaan dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan dan tempat parkir yang luas serta aman, dapat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dengan lokasi yang strategis dan terjangkau, akan memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat merancang strategi pemasaran yang tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Next. Selanjutnya adalah pembahasan hasil. Yang pertama ada kualitas produk. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada pelanggan Warkop Santuy terkait kualitas produk baik makanan dan minuman dari Warkop Santuy, dapat dinyatakan bahwa kualitas dari produk yang disajikan sudah baik dan sesuai dengan selera pelanggan. Hal tersebut merupakan faktor yang membuat penjualan dari Warkop Santuy stabil karena memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. Kemudian, harga produk yang ditawarkan juga memiliki range harga yang terjangkau bagi semua kalangan, sehingga Warkop Santuy memiliki cakupan pasar yang cukup luas. Selain itu, bahan baku yang digunakan oleh Warkop Santuy dijamin keamanannya karena diambil dari supplier yang terpercaya dan terjamin keamanan dan keasliannya. Warkop Santuy juga tidak hanya fokus pada kualitas bahan baku, tetapi juga pada cita rasa dari setiap produk yang mereka tawarkan. Meskipun memiliki menu yang bervariasi, Warkop Santuy selalu memperhatikan akan tiap-tiap produk yang akan mereka sajikan kepada konsumen. Pada konsumen mereka dengan menjaga cita rasa, lalu mengemas produknya secara menarik, sehingga para pelanggan akan menyukai produk dari Warkop Santuy. Next. Yang kedua adalah kualitas layanan. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan Warkop Santuy, terkait kualitas layanan baik yang diberikan oleh Warkop Santuy, dapat dinyatakan bahwa kualitas layanan yang diberikan sudah baik, yang membuat pelanggan puas atas pelayanan Warkop Santuy berikan. Setiap karyawan Warkop Santuy dilatih untuk selalu profesional dalam bekerja dan selalu menerapkan 3S, yaitu senyum, sopan, dan senang. Karyawan dari Warkop Santuy selalu menerapkan 3S saat melayani pelanggan, di mana mereka akan tersenyum dan bersikap sopan pada pelanggan, serta senang dalam melayani pelanggan untuk menciptakan vibe yang menyenangkan dari Warkop Santuy bagi para pelanggannya. Selain itu, Warkop Santuy juga menyediakan entertainment system yang mumpuni, di mana Warkop Santuy menempatkan speaker di setiap sudut ruangan untuk memberikan kualitas musik yang indah dan enak didengar oleh para pelanggannya saat berada di Warkop Santuy. Kemudian, Warkop Santuy juga menyediakan TV LED layar lebar untuk memanjakan mata para pelanggannya dengan memutar video klip dari musik yang sedang diputar. Yang ketiga adalah kualitas tempat usaha. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada pelanggan Warkop Santuy, terkait kualitas tempat usaha yang disediakan oleh Warkop Santuy, dapat dinyatakan bahwa kualitas tempat usaha yang disediakan sudah baik, yang membuat pelanggan nyaman dan senang saat berkunjung di Warkop Santuy. Warkop Santuy memiliki toko yang sangat strategis yang berlokasi di Jalan Kejaksaan nomor 5, RT 3, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, di mana lokasi tersebut berada di antara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bekasi, dan Depok, sehingga pelanggan dari segala penjuru dapat dengan mudah untuk menuju ke lokasi Warkop Santuy. Ditambah,
dengan lokasi Warkop Santuy dekat dengan Jalan Protokol Kalimalang dan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, serta Tol Becakayu. Selain itu, di sekitar lokasi Warkop Santuy terdapat berbagai macam pusat keramaian, dan di mana hal tersebut dapat membawa para calon konsumen baru yang melihat tempat usaha dari Warkop Santuy yang menarik, bersih, serta cozy. Next. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami adalah kami mengharapkan bahwa dengan adanya data-data yang telah disusun dalam laporan ini, maka dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan bisnis tersebut ke depannya, agar dapat berkembang lebih baik lagi. Dan saran dari kelompok kami adalah, sebagai bentuk perbaikan kualitas UMKM Warkop Santuy, kami menyarankan berbagai solusi untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas dari sisi produk, layanan, maupun operasional produksi harian. Pertama adalah dengan mempertahankan supplier yang ada, dan yang paling penting adalah menjaga hubungan baik. Dengan mempertahankan supplier, maka kualitas bahan baku akan tetap terjaga, sehingga kualitas produk yang dihasilkan setidaknya dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan. Kedua, adalah meningkatkan kapasitas pemasaran, seperti memperbanyak jumlah postingan yang ada di media sosial mereka sebagai sarana promosi, dan tak lupa disertai dengan berbagai promo menarik yang ditawarkan. Sehingga hal ini dapat menambah jangkauan pasar dan juga meningkatkan peluang pasar untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Terakhir adalah untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas, maka hal yang dapat diimplementasikan adalah dengan melakukan ekspansi pasar melalui metode penambahan cabang di beberapa wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.